Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini masih soal pertemanan. Jadi gue mendapatkan komen yang cukup menarik. Komentarnya itu adalah pertanyaan dari @dalistari_. Pertanyaannya adalah, Kak, aku tuh kalau ada teman baru dan dia ngerasa nyaman temenan sama aku malah tiba-tiba risih. Kenapa ya? WKWK. Makasih Dalia Stari udah berbagi soal keresahannya dan mau bertanya. Mau disclaimer dulu, sebelumnya gue bukan psikolog, bukan psikiater. Gue cuma orang biasa yang pernah punya pengalaman berteman, jadi mungkin gue bisa cerita sedikit ya, dan mungkin gue bisa kasih pendapat sedikit. Sekaligus mungkin semoga menjawab pertanyaan dari Dalia. Kalau menurut gue, kenapa tiba-tiba Dalistari ini bisa risih? Satu, mungkin temen yang merasa nyaman sama dia itu tidak cocok sebenarnya dengan kita. Karena soal kenyamanan, soal kecocokan, kita kan punya taraf kenyamanan dan kecocokan yang berbeda. Bisa jadi meskipun teman tersebut, teman baru ya, teman tersebut merasa nyaman, tapi kan bukan berarti kita akan merasa nyaman, ya kan? Dan itu wajar aja, namanya hidup, namanya hubungan antar manusia. Sayangnya, memang kan tidak selalu bertepuk dua tangan. Kadang bertepuk sebelah tangan aja. Jadi, ya it happens lah. Kadang itu terjadi. Tapi dua, bisa jadi karena mungkin kamu ada semacam tendensi untuk menghindari orang baru. Nah, nggak tahu tuh ada nggak tendensi tersebut atau nggak ada. Nah, kalau misalkan ada, menurut gue dan misalkan kamu mau coba menghilangkan tendensi tersebut, pelan-pelan coba untuk kenali teman kamu terlebih dahulu. Apalagi teman yang merasa udah nyaman sama kamu. Gak ada salahnya loh untuk coba hang out beberapa kali, untuk coba makan bareng beberapa kali, nongkrong beberapa kali. Karena mungkin kedekatan tersebut ya baru terjalin ketika kita menghabiskan waktu bersama teman baru tersebut. Dan siapa tahu nantinya kita akan merasa nyaman. Walaupun tentu itu bukan jaminan ya. Sekali lagi bisa jadi kita malah jadi kesel. Atau ya udahlah, gak usah deh. Makanya balik lagi, ini sebenarnya begitu kontekstual ya. Kita harus tahu konteks lebih lanjut. Kenapa sih kira-kira risihnya? Nah, 3, soal malah tiba-tiba risih, ya mungkin bisa jadi prioritas kita pada saat ini bukan ingin berteman. Jadi mungkin kita tidak terlalu membuka diri untuk bisa mempunyai hubungan pertemanan dengan orang lain. Orang tuh beda-beda loh. Ada orang yang mungkin bisa berteman dengan mudah, ada yang tidak. Dan mungkin yang tidak karena punya trust issue, atau mungkin sesimpel males berteman atau males berhubungan sama orang lain. And it's fine. It's fine banget. Sekali lagi, nggak apa-apa banget. Karena kita tuh hidup gayanya berbeda-beda. Cuma, sekali lagi, kalau emang risih tapi sebenarnya mau berteman, mau nggak mau kita harus mengalahkan rasa risih tersebut. Kita harus mengalahkan rasa tidak nyaman tersebut. Karena namanya hidup, apalagi kalau mau mencapai sesuatu yang baik dan sekiranya akan menguntungkan bagi kehidupan kita, kita harus mau mengalahkan yang tidak nyaman, menjalani yang tidak nyaman untuk meraih kenyamanan. Emang gak gampang nyari temen. Mungkin awalnya kita bisa ketemu teman-teman yang nyebelin ternyata, gak cocok, yang cuma mau happy-happynya doang,
yang cuma mau didengerin tapi nggak mau dengerin kita. Bisa aja seperti itu, tapi menurut gue ya, berdasarkan pengalaman gue, kalau kita jadi seseorang yang apa adanya, kita berusaha untuk menghargai orang lain tersebut sebagai teman, kita ya kita menghargai lah, kayak misalkan dengerin mereka, terus kalau misalkan dia minta tolong, kita tolong, dan ternyata mereka juga resiprokal, ya mungkin itu akan menjadi teman yang cocok. Atau ya kadang temen klik aja cuy, gak usah butuh banyak alasan seperti yang gue udah bilang di beberapa video sebelumnya tentang pertemanan juga. Jadi ya harus dilawan sih sayangnya rasa risih itu. Gimana caranya? Ya mungkin tadi yang udah gue bilang, coba untuk nongkrong, coba untuk ya keep in touch, atau coba untuk tetap berusaha mencari teman baru. Tapi mungkin berusaha yang dimaksud tidak langsung kayak ngajak semua orang untuk nongkrong gitu loh. Misalkan hari ini nongkrong sama A, besok nongkrong sama B, lusa nongkrong sama C. Sebenarnya kayak gitu juga nggak apa-apa. Cuma ya jangan memaksa diri sendiri lah. Pelan-pelan aja. Apalagi kalau misalkan hal tersebut awalnya nggak nyaman, pasti akan susah sekali. Jadi pelan-pelan aja. Dan nikmati setiap prosesnya. Nikmati setiap proses untuk menjadi manusia yang berbeda daripada sebelumnya. Menjadi manusia yang bisa menikmati ketidaknyamanan, tapi sebenarnya ketidaknyamanan tersebut harus dilakukan demi hidup yang lebih baik. Itu aja sih dari gue, Dalistari. Semoga bisa membantu. Kalau misalkan nggak terjawab pun, boleh banget taruh komentar lagi di kolom komentar. Nanti gue akan coba balas lagi lewat video. Karena kalau misalkan lewat komentar kan panjang ya Bu. Nanti kolom komentarnya nggak muat. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan random kayak Dalistari, yang Dalistari kasih. Boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Sekali lagi, gue hanya orang biasa. Tapi gue punya CFP. Jadi mungkin kalau soal keuangan, gue bisa bantu jawab, apalagi keuangan personal. CFP itu Certified Financial Planner. Jadi silahkan aja taruh di kolom komentar. And that's it. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Kalau nggak setuju pun, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!